Hai semuanya, jadi kita tadi habis dari Gyeongchun Line, bagian jembatan yang di atas sungai, yang di situ tuh. Nah sekarang kita udah turun, kita mau perjalanan pulang. Kita lewat Riverside loh, tuh bagus banget sih. Wow. Iya, kita bisa ngeliat sungainya, kayak gitu. Nah sambil di perjalanan pulang ini, kayaknya aku mau sekalian cerita aja ya, cerita-cerita tentang masa-masa hamil di Korea. Jadi kayak tips and triknya buat calon ibu-ibu yang mau datang ke Korea gitu, terutama yang lagi hamil atau nanti misalnya kalau udah datang ke Korea terus hamil gitu. Jadi tips pertama bagi ibu-ibu yang lagi hamil di Korea, ada anjing guys, jadi aku melipir dulu kalau ada anjing kayak gitu. Nah jadi kembali ke tips buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang lagi hamil di Korea. Yang pertama, kalau misalnya di Korea itu sebagai pekerja bisa langsung daftar asuransi, yaitu National Health Insurance. Jadi pertama banget harus daftar asuransi. Atau kalau misalnya student, kalau misalnya suaminya student atau mbaknya student, nah itu juga sebenarnya bisa nge-apply National Health Insurance. Tapi kalau yang sekarang ini tuh student itu lagi ada aturan khusus gitu, jadi belum bisa langsung daftar, nanti baru boleh daftarnya tuh di tahun 2021 kayak gitu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sekalian. Udah anjing lagi gitu. Jadi kalau misalnya kerja, kadang-kadang ada asuransi atau insurance yang di cover sama perusahaannya. Nah kayak gitu, itu juga perlu dicari tahu. Jadi tips yang pertama tuh adalah cari asuransi dulu sih, yang mengcover tentang kehamilan dan juga biaya melahirkan kayak gitu ya. Nah itu jadi pertama dicatat. Nah kalau aku dulu kemarin pakai NHI, National Health Insurance kayak gitu. Alhamdulillahnya dulu itu bisa langsung apply. Tips kedua, jadi setelah kita punya asuransi itu kayak gitu, kita harus ngurus mom card kayak gitu. Jadi nanti kalau kita punya asuransi itu, jadi kalau aku nih case-nya kemarin baru datang, kan kita ngurus ARC ya, Alien Registration Card. Jadi kayak KTP-nya Korea gitu. Jadi ngurus ARC, ngurus nomor HP, insurance, terus akun bank segala macam. Jadi nanti bisa si NHI-nya itu auto debit gitu dari bank kita, saldo bank kita kayak gitu. Nah nanti setelah itu udah semua. Oh iya, yang mau nanya biaya NHI. Nah itu tuh sebenarnya tuh makanya enak banget kenapa NHI. Jadi dia tuh udah yang coveragenya gede banget. Dia juga nge-cover hamil dan melahirkan. Terus biayanya tuh bener-bener ditanggung sama satu orang kepala keluarga. Jadi misalnya ada satu orang nih single, dulu tuh bayarnya berapa ya, sekitar 50.000 lah, 51 atau 59.000 won ya. Atau kalau dirupiahin mungkin sekitar 700.000 lah per bulan kayak gitu. Jadi kalau misalnya orangnya cuma satu, maupun ternyata dia menanggung ada istri kayak gitu, nah itu biayanya sama gitu. Termasuk kalau misalnya nanti ada anak-anak segala macam tuh juga bener-bener jadi biaya satu itu buat sekeluarga. Nah kecuali kalau misalnya istrinya tuh juga kerja kayak gitu, nah itu mungkin nanti harganya juga lebih naik kayak gitu. Jadi belakang-belakangan ini suka lebih naik kayak gitu ya, gitu tuh. Jadi nah itu biayanya. Nah jadi kita baru daftar, kita baru nih misalnya kita bayar untuk sebulan kayak gitu. Nah kita nanti bisa ketika kita pertama kali ke dokter kandungan gitu atau ke klinik ibu dan anak, kita periksain anak, periksain bayinya. Nanti kita minta surat keterangan untuk ngurus si mom card ini ya. Aduh nanti bahasa Koreanya aku cariin deh. Kukmin Hanbok Kade, iya. Kukmin Hanbok Kade, yaitu bahasa Koreanya. Nanti kita bilang sama susternya itu, kita minta surat keterangan untuk ngurus si Kukmin Hanbok Kade itu. Nanti dia akan ngasih surat keterangan itu. Nah surat itu nanti kita bawa ke bank yang dituju. Jadi nanti kita tanya juga sama rumah sakitnya, dia bisa ke bank apa gitu. Kalau aku kemarin kasusnya bisa ke Wuri Bank gitu, Wuri Bank gitu. Jadi abis dari situ, abis dari rumah sakit bawa surat keterangan itu, aku langsung ke Wuri Bank dan ngurus si kartu itu gitu. Jadi datang ke bank, alhamdulillahnya
Jadi ada customer service-nya itu, diteleponin orang yang bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi kita jelasin kita mau apa gitu. Jadi ini ya buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh dulu datang kondisinya tuh udah hamil muda kayak gitu, dan bener-bener bahasa Koreanya tuh nol besar banget kayak gitu. Baru belajar baca Hangul juga setelah di Korea kayak gitu. Jadi bayangin aja mau ke rumah sakit, mau ngobrol sama suster, mau ke bank, itu tuh bener-bener udah pakai bahasa Tarsan, modal nekat atau kadang tanya-tanya temen ya, pokoknya bener-bener bahasa Tarsan deh kayak gitu. Nah jadi intinya yang penting kita datang mau berusaha ngurus gitu. Jadi syukur-syukur alhamdulillah ternyata kan ada customer service-nya yang bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Korea, dikit-dikit lah pakai, atau nggak pakai Google Translate gitu kan, insya Allah bisa gitu. Jadi nanti ke Uribank kita urus si mom card itu. Nah jadi mom card itu kenapa penting banget, karena dia walaupun kita baru bayar sebulan atau apa, kalau kita memang hamil, nanti kita bakal dapat voucher untuk hamil dan melahirkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita hamil babynya 1, untuk saat ini tuh bisa dapat 600.000 won voucher gitu. Jadi itu nanti bisa dikurangin. Jadi tiap kita ke dokter nanti misalnya biayanya berapa, misalnya 30.000 won buat USG dan check up sama dokter kandungan. Jadi nanti tinggal ngetap si kartu itu. Jadi nanti saldo dari kartu itu yang akan dikurangin kayak gitu. Enak banget kan gitu. Nah, pas zaman aku dulu kalau babynya 1 itu 500.000 won dapatnya. Dan kalau babynya 2 dapat 900.000 won. Alhamdulillah ya kan. Lumayan banget gitu. Jadi kalau yang sekarang udah naik. Jadi per tahun berapa ya, 2019 kayaknya. Per tahun 2019 kemarin tuh mulai naik saldonya. Jadi naik 100.000. Jadi kalau babynya 1 dapat 600.000, kalau babynya kembar dapat 1 juta won gitu. Jadi kita mau, nggak peduli kita mau udah berapa bulan punya NHI atau kita baru daftar pun sekaligus kalau kita memang hamil dan kita bisa nunjukin surat bukti kita hamil itu dari rumah sakit, nanti kita akan dapat 600.000 won atau 1 juta won kalau kembar. Enak banget kan, alhamdulillah. Nah terus biaya segitu cukup nggak sih buat hamil dan melahirkan di Korea? Tergantung rumah sakitnya. Kalau misalnya kita di Seoul atau rumah sakit besar kayak gitu, ya mungkin cukup atau kita perlu nambahin dikit aja gitu. Kalau waktu itu temanku ada yang di daerah ya, misalnya di Daegu atau Daejeon atau gimana, dan dia misalnya lahirannya normal, ternyata dia masih nyisa kayak gitu, masih nyisa. Jadi kalau misalnya normal sama sesar kan biayanya beda ya. Normal tuh memang lebih murah sih, jauh lebih murah. Itu berapa ya? Lupa sih aku tepatnya. Kalau misalnya sesar itu berapa ya? Mungkin sekitar 10 juta ya. 10 jutaan lah atau 13 jutaan gitu kayaknya kalau sesar. Tadi sampai mana ya? Oh ya, masalah biaya kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sesar mungkin sekitar 13 jutaan gitu, agak lupa sih tepatnya kayak gimana. Soalnya aku dulu ketika lahiran itu memang si uang dari mom cardnya itu masih lumayan sisa banyak banget sih. Soalnya aku kan memang dapatnya 900.000. Jadi itu kayaknya paling masih sisa minimal banget, kayaknya 400-an 500-an ribu kayaknya masih sisa deh kayak gitu. Cuman karena biaya lahirannya itu lebih, jadi kita nambah lagi lah gitu, beberapa ratus ribu won gitu. Soalnya kalau aku tuh dulu tuh udah mikirnya tuh sempet awalnya ngira bakal bayar mahal banget gitu kan, terus tapi ternyata cuma nambah segitu gitu. Pokoknya intinya tuh nggak nyangka ternyata kok lebih murah dibanding ekspektasi kita. Karena dulu itu aku tuh, nantilah mungkin kapan-kapan aku ceritain insya Allah ya, jadi kayak ada karena drama-drama demam lagi gitu pas ke operasi, jadinya harus extend gitu di rumah sakit, terus nggak boleh pulang, nambah 2 hari gitu. Terus tadinya kayak masih belum boleh pulang, terus sampai harus dirujuk ke Borame SNU Hospital, terus check up semua gitu. Ya pokoknya agak drama lah dulu kayak gitu. Udah mana cuman berdua doang sama suami gitu. Nanti mungkin kapan-kapan aku bakal cerita ya drama-drama selama proses hamil dan melahirkan si kembar sampai nanti menyusui, itu drama-dramanya kayak gimana. Insya Allah nanti aku ceritain. Semoga dengan tujuannya tuh harapannya bisa jadi pelajaran juga sih. Harapannya tuh semoga bisa jadi pelajaran juga buat yang lain.
bisa misalnya oh ya harusnya berarti begini atau begitu, bisa dipersiapkan lebih awal kayak gitu. Terus yaudah tadi itu mom card ya, itu penting banget. Terus yang ketiga adalah kita cari dokter kandungan dan kliniknya sih yang sesuai gitu. Terutama buat ibu-ibu yang misalnya baru nyampe Korea dan nggak bisa bahasa Korea, dan suaminya juga nggak bisa bahasa Korea kayak aku kayak gitu. Nah itu tuh juga penting banget untuk cari dokter yang bisa bahasa Inggris. Dan apalagi kalau misalnya kayak aku yang concernnya tuh pengennya tuh dokternya harus cewek dan bisa bahasa Inggris ya kan gitu. Kalau misalnya dokternya bisa bahasa Inggris tapi ternyata cowok kan nggak mau juga, males ya, bukannya males sih, malu gitu kalau nggak terpaksa banget kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya itu kan kayak apa ya, kalau nggak bisa bahasa Korea tuh kita bakal effortnya tuh banyak banget. Kita nyoba-nyoba rumah sakit satu, terus ternyata nggak ada yang bisa bahasa Inggris, terus pindah lagi, ternyata bisa bahasa Inggris tapi cowok, pindah lagi ada yang cewek tapi nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Jadi akan banyak dramanya, karena aku nggak tahu ya, oh ya mungkin ada ibu-ibu hamil yang sangat beruntung di dunia ini yang ketika hamil tuh masih bisa aktif lala-lili, lompat, narik sana kemari gitu kan. Nah kalau aku tuh beneran kalau pas hamil itu tuh sedrama itu loh, maksudnya semual-mual itu, terus lemes banget, mau naik tangga aja selangkah, terus cepet banget capeknya kayak gitu. Terus apalagi ya, pernah juga bahkan kayak ya kan kalau mau wudhu ngangkat kaki susah ya kayak gitu. Terus kalau pernah mau ngelangkain kaki jalan biasa aja tuh sakit banget, sampai kayak mau nangis gitu loh, sampai padahal cuman tinggal dekat lagi ke rumah tuh harus pesen taksi kayak gitu. Jadi tuh kalau kita udah keluar, apalagi nih ya di Korea tuh kan kita kayak nggak ada kendaraan pribadi ya, nggak ada kayak mobil pribadi atau bahkan nggak ada gokar, nggak ada gojek kayak gitu. Jadi bener-bener kita ngandelin subway, dan kalau kita mau naik subway atau mau naik bus kan kita harus dari stationnya kan. Nah dari stationnya itu juga kita jalan, nanti setelah naik kita pun turun dari subway atau dari bus stationnya gitu, itu juga nanti kita jalan kaki lagi ke rumah sakitnya gitu. Jadi bayangin aja kalau kita harus nyobain dari satu klinik ke klinik lainnya, dan ternyata buat coba-coba dokternya cocok apa enggak, dokternya cewek apa enggak, dokternya bisa bahasa Inggris atau enggak kayak gitu, itu kan bakal effort banget kayak gitu. Jadi tips ketiga tuh adalah ketika sampai Korea tuh kita cari rumah sakit dengan dokternya itu yang kira-kira misalnya oh ya teman-teman Indonesia yang pernah hamil di mana kayak gitu, yang pernah melahirkan di rumah sakit mana, ke dokter apa, itu langsung tanya. Jadi kalau aku dulu untungnya kan ada kenalan dari ibu-ibu Rumaisa ya, jadi masuk grup ibu-ibu Rumaisa, terus tanya-tanya di sana kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa opsi rumah sakit sih. Kalau misalnya nggak masalah mau dokternya cowok atau kita bisa bahasa Korea, oh bebas, itu mah rumah sakitnya bakal banyak banget gitu, pilihannya juga banyak, bebas, itu silahkan. Cuman kalau bagi yang kayak aku yang aku mau nyari yang cewek nih yang bisa bahasa Inggris, nah itu mungkin sebenarnya ada, cuman kan kita kan kalau mau nyari-nyari gitu kan, itu yang nggak tahu, kita udah nggak bisa bahasa Korea juga mau nanya-nanyanya, jadinya mau nggak mau nyari dari yang teman-teman yang udah pengalaman aja kayak gitu. Jadi ya udah, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lagi hamil dan mau tanya-tanya lewat aku, bisa email aja atau by Instagram, kontak aku gitu. Nanti insya Allah aku tulis di description ya, di caption video ini, kontak aku di mana gitu. Itu tips yang ketiga sih. Oh, tips keempat adalah ya persiapan ini sih, perlengkapan untuk babynya segala macam itu tuh di sini tuh di Korea tuh lumayan mahal sih sebenarnya, jujur. Jadi harus, kalau misalnya dari Indonesia sih bisa udah mulai hunting-hunting, atau misalnya nanti titip-titip, atau nanti kalau keluarganya mau datang bawain aja baju-baju dari Indonesia. Itu kalau mau ngirit. Tapi kalau ternyata budgetnya ada dan banyak untuk baby, oh ya udah silakan. Di Korea juga banyak baju-baju yang lucu-lucu banget, bagus-bagus banget kayak gitu. Jadi silakan. Terus kayak misalnya baju-baju yang second handnya tuh juga sebenarnya banyak juga sih kalau bagi yang minat gitu. Terus bahkan yang gratis-gratis itu juga banyak. Jadi kayak ada grup-grup yang
mau sharing gitu kan, sharing baju-baju yang udah nggak kepakainya bisa dibagi, itu juga ada sebenarnya. Lagi-lagi kalau ada yang mau tahu kontak aku ya. Gitu. Oh ya, terus sama sekalian ketika melahirkan di Korea ini tuh nanti sebenarnya tuh dia rumah sakit itu udah nge-cover, jadi don't worry. Bener-bener baju baby, selimut baby, pampers atau apa, pokoknya selama di rumah sakit sampai babynya dibawa pulang itu tuh udah siap banget lah gitu. Sampai nanti ketika pulang baby tuh dipakein baju dari rumah sakit sama diselimutin juga dari rumah sakit. Jadi benar-benar kita tuh mau ke rumah sakit nggak bawa apa-apa tuh juga bisa banget gitu. Jadi kan dulu tuh kayak aku udah prepare kan, seolah-olah tuh kayak siapin satu koper, satu tas tuh yang isinya nanti baju-baju kita apa segala macem, pampers, terus baju ibunya apa segala macem, maternity pad dan lain-lain. Itu tuh ternyata nggak perlu karena di rumah sakit itu udah ada. Buat babynya, buat emaknya itu pakai baju dari rumah sakit semua gitu. Termasuk kayak makan, oh ya makan di rumah sakit itu nanti kita juga request khusus ya, kita bilang kita maunya misalnya seafood sama sayur-sayur atau telur kayak gitu, jadi biar nggak dikasih daging kayak gitu. Ya sebenarnya gimana ya, mungkin kita nggak bisa mengkaji lebih detail gitu loh, itu sebenarnya dia nanti bumbu-bumbunya apa atau apa kita, nah itu sih memang nggak bisa karena aku mikirnya darurat. Jadi kita paling biasanya tuh kita bilang ya udah paling kita biasanya seafood, sayur, telur kayak itu kita udah bilang ke rumah sakitnya. Nanti selebihnya tuh kita, yang penting kita udah ngasih rumah sakitnya lah. Soalnya bener-bener nggak boleh juga ketika, apalagi yang misalnya operasi ya waktu itu ya, jadi kan nggak boleh makan waktu itu sebelum bener-bener buang angin kayak gitu. Jadi setelah buang angin pun setelah 3 hari dong itu baru boleh makannya itu juga yang dari rumah sakit gitu. Jadi bener-bener dikasih bubur halus banget, encer gitu. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba semena-mena kita makan nasi padang sendiri kayak gitu tuh nggak bisa kayak gitu. Kecuali nanti kalau memang udah boleh baru kita boleh makan dari makanan kita sendiri gitu. Jadi intinya kalau makanan yang mungkin bisa dikomunikasikan dan diatur-atur aja deh gitu. Udah ya, kira-kira ya intinya tuh itu aja sih sebenarnya tips-tipsnya. Yang paling penting tuh adalah bikin asuransi dan bikin si mom card itu dan dokternya gitu disesuaikan gitu. Ya nanti kalau misalnya ada tambahan insya Allah aku bikin lagi di video selanjutnya tentang kisah drama aku hamil dan melahirkan si kembar di Korea. Ya insya Allah nanti kapan-kapan aku mau cerita dari pertama kali aku tahu ternyata hamil kembar gitu, terus sampai drama-dramanya gitu. Ya mungkin bakal panjang banget sih. Ya harapannya semoga itu tadi bisa bermanfaat buat calon-calon ibu semua atau ibu-ibu yang nanti bakal punya anak kembar atau hamil gitu. Nah, ya udah, paling sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat sharing dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah. Dah.